Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Rian. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan KMMI Teknologi Produksi Vaksin Terkini pada kuliah ke-11. Untuk narasumber malam hari ini, seperti yang sudah diutarakan kemarin, kita akan ada Pak Rian kembali untuk menjelaskan materinya yang berjudul Histek Based Rekombinan Vaksin Development oleh Pak Rian. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Rian sudah berkenan untuk hadir kembali. Dan ini pertemuan terakhir bersama Pak Rian yang nanti mungkin selanjutnya kita akan melakukan kuliah bersama Pak Acep besok. Saya persilahkan untuk Pak Rian untuk memulai kuliahnya. Terima kasih, Pak. Saya langsung share screen aja ya, Mas ya. Ya, silakan, Pak. Belum bisa, Mas? Sudah saya jadikan co-host, Pak. Oke. Yes. Saya langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini saya akan menyampaikan topik mengenai pengembangan vaksin rekombinan berbasis Histek. Ya, mungkin teman-teman sudah mendapatkan informasi juga dari Pak Eria sebelumnya ya, bagaimana pengembangan vaksin rekombinan. Tapi saya akan menjelaskan apa yang kita lakukan di Bio Farma. Kebetulan saya diamanahkan mengembangkan vaksin New TB. Jadi vaksin New TB ini berbasis vaksin rekombinan dan dia menggunakan basicnya adalah Histek. Jadi dia menggunakan Histek. Oke, next. Pertama saya akan menjelaskan secara brief tentang apa itu protein tagging. Jadi protein tag itu adalah suatu peptida atau protein domain atau mungkin adalah protein secara utuh yang ditempelkan di target protein kita. Jadi untuk kasus saya ini kita akan menghasilkan protein yang diambil dari Mycobacterium tuberculosis, dan protein ini kita masukkan gennya ke dalam E. coli. Nah, dan kita akan mengembangkan, kita akan memproduksi protein tuberkulosis ini di dalam E. coli. Nah, pada saat kita mendesain protein ini dari sisi DNA-nya, pada saat kita memasukkan gen dari protein ini, kita tambahkan yang namanya protein tag. Nah, dan protein tag yang saya gunakan adalah berbasis histidin. Jadi ada tambahan histidin setelah target protein kita. Nah, untuk protein tag sendiri kita bisa nambahkan di C terminus atau N terminus. Jadi di awal urutan gen atau bisa juga di akhir urutan gen. Gitu. Nah, itu tujuannya berbeda-beda. Kalau kita di awal biasanya kita ingin bahwa tagging itu dikenali terlebih dahulu oleh target kita pada saat purifikasi. Namun apabila kita menggunakan tagging itu di akhir, kita ingin agar protein target kita itu terkonformasi secara sempurna. Jadi kalau kita menggunakan tagging di awal, konformasi protein itu bisa saja berubah, gitu ya. Nah, untuk protein tag sendiri ada yang kebanyakan
biasanya akan di-remove, akan dihilangkan pada saat si protein target, baik itu antigen atau enzim, itu akan digunakan. Tapi ada juga protein tag yang tidak dihilangkan, karena dia berguna nanti pada saat formulasi akhir, gitu ya. Itu yang dilakukan oleh kami di pengembangan vaksin TB. Nah, kita harus melihat dulu apa sih fungsinya dari protein tag. Fungsi pertama dari protein tag itu yang pasti adalah dia dapat meningkatkan yield, meningkatkan jumlah protein rekombinan yang dihasilkan. Nah, kenapa dia bisa meningkatkan yield? Karena yang kedua, dia bisa meningkatkan solubilitas dari rekombinan protein. Nah, pada saat kita memproduksi protein rekombinan di dalam sel bakteri atau yeast atau sel mamalia, nah protein rekombinan itu bisa saja tidak soluble, bisa saja tidak terlarut. Karena apa? Karena protein itu adalah bukan protein asli dari host kita. Nah, dan bisa saja protein itu juga bersifat toksik sehingga host itu akan langsung mengeliminasi. Nah, dengan adanya tag, proses eliminasi dari protein target kita itu bisa terhindari. Jadi tagging itu bisa mencegah protein target kita tereliminasi, sehingga kita dapat meningkatkan jumlah dan solubilitasnya. Nah, terus protein tag sendiri bisa digunakan sebagai deteksi, dan itu akan berkorelasi terhadap lokalisasi. Apa itu deteksi dan lokalisasi? Jadi kita bisa menggunakan protein tag, kita bisa mendesain protein target kita dan menggunakan tag jika kita ingin mendeteksi protein-protein yang bersifat misalnya untuk pengobatan ya, misalnya untuk target pengobatan kanker. Nah, kita ingin yakin bahwa protein kita itu sampai ke target kankernya. Nah, caranya bagaimana? Kita mendesain protein itu menambahkan tagging yang bisa mengeluarkan fluoresen, sehingga pada saat protein itu terekspresi dan dia masuk ke dalam sel kanker, di situ kita bisa melihat bahwa apakah protein itu benar-benar masuk dan tertarget ke sel kanker atau dia malah menyebar ke bagian tubuh yang lain yang tidak diinginkan. Gitu. Nah, tujuan protein tag yang terakhir ini yang kita gunakan juga di proyek saya adalah memfasilitasi purifikasi dari rekombinan protein. Nah, ini sangat penting karena apa? Dengan adanya tagging protein, target protein yang kita inginkan itu bisa lebih pure, bisa lebih pure. Jadi purifikasi penghilangan impurities, penghilangan pengotor dari sel-sel misalnya host cell protein atau host atau protein pengotor lain itu bisa lebih efektif jika kita menggunakan protein yang antigen yang ditambahin oleh tagging. Nah, di sini ada beberapa jenis tag yang biasa digunakan dan fungsinya. Contohnya histag seperti yang saya gunakan sekarang. Histag itu bisa ditempelkan di N atau di C terminal. Biasanya minimal dia mempunyai 6 urutan his atau maksimum bisa 10. Gitu. Dan tujuan dari histag ini umumnya untuk purifikasi dan deteksi. Nah, bisa juga ada juga protein tag lain yaitu thioredoxin, sama dia bisa di N terminal dan C terminal, dan ini biasanya digunakan lebih umum untuk solubilitas dari protein. Nah, kalau modulin binding domain ini hampir sama dengan histag, dia digunakan untuk purifikasi dan biasanya lebih spesifik daripada histag. Nah, kalau avidin, avidin ini dia hafidin atau streptafidin ini
Ini salah satu contoh tagging yang bisa kita lihat untuk mendeteksi sekresi. Jadi biasanya protein-protein yang berfungsi untuk sekresi itu di tagging oleh Vidin. Nah, GST atau glutathione esternferase ini sama halnya dengan histek dan kalmodulin, dia sering digunakan untuk purifikasi dan solubilitas, dan ini hanya bisa ditempelkan di N-terminus ya. Dan biasanya GST sama CBD ini akan dieliminasi pada saat proteinnya sudah terpurifikasi. Nah, MBP ini juga berfungsi untuk solubilitas, biasanya dipakai pada produksi enzim MBP ya. Nah, kalau green fluorescent ini adalah tagging yang biasa dipakai untuk deteksi dan lokalisasi. Jadi proteinnya ditempelin dengan GFP ini akan berfluoresen berwarna hijau pada saat kita melihat sel nantinya. Polyarginin itu sama dengan yang histek, juga ini akan kita menggunakan tambahan arginin untuk proses purifikasi. Dan N-utilization substance ini fungsinya hanya untuk solubilitas ya. Itu. Inilah berbagai macam tag yang biasa digunakan. Nah, ada juga pada saat purifikasi. Nah, untuk tujuan purifikasi ada dua hal lah yang kita bisa membedakan tag untuk purifikasi. Pertama adalah tag yang kita gunakan dalam affinity chromatografi. Jadi si tagging ini kita berfungsi untuk purifikasi yang menggunakan chromatografi. Contoh-contoh tagging yang kita pakai untuk affinity chromatografi bisa teman-teman lihat sebagai berikut. Polyarginin, histidine, flag, strep tag, ada HAT, ada CBP, selulose, SBP, dan lain-lain. Nah, selain itu ada juga proses purifikasi yang menggunakan tag, tapi dia tidak tidak difungsikan dalam proses kromatografi. Jadi si taggingnya ini dia berfungsi sendiri. Jadi dia tidak mengikat sesuatu, tapi dia biasanya mengikat terhadap protein-protein lain dengan tagnya, contohnya ELP dan aneksin. Jadi ELP dan aneksin ini nanti pada saat diproduksi dan pada saat kita ingin melakukan purifikasi, dia ELP dan aneksin ini akan berikatan satu sama lain sehingga protein yang terikat pada ELP dan aneksin ini saat disentrifugasi dia akan mengendap, sementara protein-protein pengotornya itu masih terdapat dalam cairan, sehingga pada saat disentrifugasi kita bisa memisahkan protein target yang kita inginkan. Gitu. Oke, nah ini adalah saya akan menjelaskan terkait affinity chromatografi. Jadi tagging yang kita gunakan itu bentuknya seperti ini. Jadi si tagging misalnya histek yang kita gunakan itu akan menempel pada pada ligan di kolom kromatografi, gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa bayangkan ini adalah resin, dan resin ini punya tangan, ada tangan spacer namanya ya, tangan spacer yang di depannya ini akan ditempeli oleh ligannya berupa apa? Nikel. Nah, nanti nikel ini akan mengikat, satu nikel ini akan mengikat 2 atau 3 histidin gitu ya. Jadi ini histidin, ini misalnya protein kita yang tertagging dengan histidin, ini satu protein ada histidinnya, ini protein lain ada histidinnya. Histidin ini akan mengikat pada tangan nikelnya, sehingga protein kita akan terikat ke dalam kolom. Nah,
kolom ini biasanya dinamakan nikel NTA-Sepharos. Nah, spacer arm ini sangat sangat berfungsi sekali untuk apa? Untuk benar-benar meningkatkan kemurnian dari protein yang kita purifikasikan, ya kita ingin tangkap. Jadi proses affinity chromatografi ini sering kita namakan dengan capturing. Mungkin teman-teman masih ingat dari presentasi saya kemarin, ada salah satu tahap dari downstream yaitu capturing. Nah, di capture jadi ditangkap. Jadi proses affinity chromatografi ini adalah proses penangkapan. Nah, di gambar sebelah kanan teman-teman bisa lihat bahwa yang di gambar A ini kita melihat bahwa si ligan dari affinity chromatografi ini tidak punya spacer arm atau spacer armnya sangat pendek, sehingga si ligan ini sebenarnya langsung menempel pada resin. Nah, hasil dari kromatografi, hasil dari purifikasi yang kita hasilkan tidak memuaskan. Jadi protein ini misalnya protein pertama yang kita tidak inginkan, dan ini adalah protein kedua yang kita inginkan. Tapi karena dia tidak mempunyai arm, jadi pengikatannya tidak kuat, sehingga protein yang kita inginkan pun terkadang terbuang. Jadi ini adalah protein yang terbuang, dan ini adalah protein yang terikat. Sehingga apa? Karena ada yang terbuang, sehingga target protein kita tidak tinggi. Jadi kita tidak menghasilkan target protein yang tinggi. Dan juga di sini teman-teman bisa melihat bahwa kurvanya itu meluas, tidak tajam. Kurva ini menyebabkan apa? Konsentrasi protein yang kita hasilkan itu tidak tinggi. Jadi tidak konsentrat. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena apa? Spacer arm ini dengan tidak adanya spacer arm, jadi bisa siligan dia bisa terikat dengan resin, tapi tidak terikatnya mungkin mempunyai konformasi yang berbeda, sehingga bisa saja tangan nikel ini tidak akan terdedah dengan histidin, sehingga apa? Histidin ini tidak bisa menempel dengan baik di tangan nikel. Itulah kenapa si target protein kita banyak yang terbuang. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, apabila affinity chromatografi kita mempunyai tangan spacer yang cukup panjang, nah, sehingga apa? Di sini ada ruang, di sini ada space, sehingga memberikan kesempatan bahwa di sini akan terikat protein kita pada ligan, dan ikatan protein kita pada ligan itu akan berikatan bebas, tidak terganggu dengan si matriksnya, yaitu berupa resinnya. Nah, hasil purifikasi yang terbentuk, teman-teman bisa lihat bahwa protein yang kita tidak inginkan terlihat sangat berpisah jauh dari protein target, dan protein target yang kita hasilkan itu sangat tinggi konsentrasinya, sangat konsentrat. Ditunjukkan dengan apa? Peak yang sangat tinggi, tapi jaraknya itu sedikit kecil, sehingga ini sangat konsentrat. Dan ini benar-benar terpisah dari protein pengotor yang kita tidak inginkan. Jadi itulah fungsi dari tangan spacer. Nah, ini salah satu ini adalah tahap standar dari proses purifikasi afinitas. Nah, pertama di sini kita bisa lihat ini adalah resin kita, ini adalah afinitas kromatografi kita. Nah, setelah teman-teman melakukan kemarin upstream, tentunya sel itu kan dipecah, ya, sel itu dipecah sehingga ada protein-protein dari dalam sel itu yang keluar, dan salah satunya adalah protein target kita yang berwarna merah. Nah, sementara ada juga protein-protein pengotor lain, mungkin itu adalah host cell protein atau protein membran, ya, biasanya protein membran yang kita sebenarnya inginkan. Nah, tahap pertama ini kan kita melakukan biasanya sentrifugasi atau klarifikasi, memisahkan sel dari protein. Nah, setelah protein ini kita ambil, kumpulan protein ini kita ambil, kita masukkan ke dalam matriks, ke dalam afinitas purifikasi kita. Teman-teman bisa melihat di sini. Nah, karena protein target kita mempunyai histek yang spesifik,
sehingga dia bisa terikat pada ligan yang berwarna kuning ini. Nah, nah, sementara protein-protein pengotor lain yang berwarna hijau dan ungu ini dia tidak terikat sehingga dia bisa terbuang. Nah, pada purifikasi afinitas kita mempunyai tahap berikut, yaitu namanya elusi. Elusi itu apa? Tahap di mana kita ingin melepas si protein kita ini dari afinitas kromatografi yang kita gunakan, sehingga apa, protein kita ini kita bisa dapat dengan bentuk murni dan konsentrasi tinggi. Nah, tahap elusi ini biasanya menggunakan material kimia yang ikatannya lebih kuat daripada ikatan protein kita. Nah, apabila kita menggunakan protein berupa histidin atau berupa modulin, biasanya pada saat kita tahap elusi kita menambahkan ada yang namanya saya lupa apa ya, imidazol, ya, imidazol, betul. Saya lupa, maaf. Jadi imidazol itu adalah material kimia yang senyawa kimia yang mempunyai ikatan lebih kuat terhadap resin dibanding ikatan dari protein kita, sehingga pada saat imidazol mengikat, dia bisa menggantikan posisi target protein kita dan dia terikat di resin dan target protein kita keluar dan kita bisa mengkoleknya. Nah, ini tahap standar dari afinitas kromatografi. Jadi teman-teman bisa lihat pada saat kita injek sampel di sini. Di sini ada flow through. Flow through ini adalah tahap di mana protein-protein yang tidak terikat itu keluar. Jadi si hijau sama si ungu ini keluar di tahap flow through. Nah, tahap berikutnya adalah elusi. Jadi ini adalah target protein. Nah, tapi afinitas kromatografi itu bisa juga berbalik, teman-teman. Jadi misalnya kita tidak punya spesifik kolom yang kita bisa ikatkan terhadap protein target. Nah, tapi kita tahu ada protein-protein pengotor yang bisa terikat pada kolom itu. Nah, jadi kita memfungsikannya terbalik. Jadi nanti flow through ini adalah protein target. Jadi protein kita adalah protein yang tidak terikat di kolom, sehingga dia akan keluar di flow through. Sementara protein pengotor yang terikat di kolom itu kita namakan, bisa kita elusi berikutnya untuk membersihkan dari kolomnya. Jadi protein kita bisa berada di sini atau bisa berada di sini, tergantung dari protein dan kolom afinitas kromatografi yang kita inginkan. Nah, afinitas kromatografi yang biasanya kita gunakan itu biasanya berbasis metal, sehingga sering dinamakan IMAC atau Immobilized Metal Ion Affinity Chromatography. Nah, secara umum purifikasi tagging ini biasanya terdiri dari residual histidin berjumlah minimal 6 ya. Kalau kita menggunakan tagging berupa histidin. Atau kalau kita menggunakan tagging berupa CMB dan atau GST, teman-teman bisa melihat di tabel tadi berapa jumlah minimal yang biasa digunakan. Nah, sementara kolom kromatografi yang kita gunakan biasanya sering berbasis metal, yaitu bisa nikel, Cu, kobalt, atau zinc. Nah, di sini juga saya jelaskan bahwa selain histidin, ada juga tagging berupa cysteine atau tryptophan yang bisa digunakan untuk kolom afinitas kromatografi. Tapi histidin dibandingnya cysteine atau tryptophan mempunyai ikatan yang kuat terhadap ion-ion di atas, baik nikel, Cu, kobalt, ataupun zinc. Nah, kalau dari urutan
pengikatan yang terkuat dari metal ion ini biasanya kita diurutkan sebagai berikut. Jadi Cu itu lebih kuat daripada nikel, nikel lebih kuat dari zinc, dan zinc lebih kuat dari kobalt. Nah, tapi kobalt ini biasanya ada resin khusus yang tersusun atas kobalt, dan kobalt ini biasanya akan lebih spesifik terhadap GST, ya, tagging GST yang saya telah jelaskan di depan. Nah, makanya untuk protein-protein rekombinan yang saat ini peneliti sering menggunakan kobalt dan di tagging proteinnya dengan GST. Kenapa kita menggunakan kobalt atau zinc atau yang lain ya? Karena biasanya nikel ini dia spesifik untuk histidin. Tapi histidin ini sering terdapat di dalam sel bakteria, sehingga kita jarang menggunakan, saat ini peneliti jarang menggunakan histidine tag apabila memproduksi protein rekombinan di dalam bakteri, khususnya E. coli. Karena apa? Protein host dari E. coli ini banyak yang mengandung histidine. Nah, kromatografi IMAC ini kita bisa menggunakannya pada protein yang natif, jadi protein yang mempunyai konformasi apa adanya, atau protein-protein yang kita denaturasi, kita linearisasi. Jadi kita putus ikatan peptidanya atau ikatan yang lain sehingga protein itu terdenaturasi dan linear biasanya. Kenapa kita harus menggunakan denaturasi? Karena ada protein-protein rekombinan pada saat dia konformasinya natif, tagging tadi, baik histidine tag atau tagging yang lain, itu terkadang akan tersembunyi, sehingga dia tidak terdedah ke permukaan. Yang menyebabkan apa? Nah, proses kromatografi kita tidak akan berhasil karena si tagging tadi tidak akan bertemu dengan metal ion dari kolom yang kita gunakan. Sehingga ada proses-proses purifikasi yang kita harus mendenaturasi proteinnya. Nah, untuk proses kromatografi ini juga, IMAC ini biasanya adalah tahap pertama dari proses purifikasi. Nah, bisa saja setelah purifikasi IMAC ini kita lanjutkan dengan ion exchange, atau kita bisa langsung menggunakan size exclusion. Atau kalau misalnya dia sudah lebih murni, kita bisa langsung menggunakan TFF untuk buffer exchange. Kenapa kita harus melakukan buffer exchange? Karena imidazol, teman-teman bisa masih ingat tadi yang saya bilang imidazol itu membantu elusi dari protein. Nah, imidazol ini adalah senyawa kimia yang toksik bagi manusia, sehingga kita tidak ingin imidazol ini ada pada vaksin yang kita gunakan, sehingga setelah purifikasi menggunakan IMAC dan di elusi menggunakan imidazol, jadi protein target kita itu harus di buffer exchange dengan buffer yang bisa dan disesuaikan untuk disuntik ke dalam tubuh. Begitu. Oke. Sekarang saya ingin sedikit brief menjelaskan tentang proyek yang sekarang sedang dikembangkan di Bio Farma, yaitu pengembangan vaksin UTB. Nah, saya mohon izin presentasi ini mungkin akan saya berikan, tapi terbatas sampai sini ya. Pengembangan vaksin TB ini nanti akan saya cut karena ini masih dalam pengembangan, sehingga tidak bisa terlalu banyak di-share. Mohon maaf. Nah, protein vaksin TB yang kita lagi kembangkan itu bersifat rekombinan. Jadi antigennya itu diambil dari antigen
Mycobacterium, dan kita masukkan gennya ke dalam E. coli. Jadi host proteinnya, host rekombinan vaksin yang kita gunakan adalah E. coli. Kenapa kita menggunakan E. coli? Karena E. coli itu berkembang dengan cepat, dan target protein yang kita gunakan itu tidak memerlukan penambahan-penambahan senyawa lain yang biasanya kalau misalnya kita butuh penambahan senyawa lain itu kita biasanya menggunakan hostnya yeast atau mamalia. Tapi untuk antigen yang TB ini kita tidak perlu menambahkan penambahan senyawa lain sehingga kita bisa mengembangkannya di dalam E. coli. Nah, antigen TB yang sedang dikembangkan ini menggunakan 6-10 histag. Gitu ya. Ini adalah proses produksinya, jadi ada dari working sheet yang kita buat, yaitu working sheet E. coli, kita subculture, subculture itu tandanya ditumbuhkan di dalam 200 mili, kemudian dari 200 mili kita kembangkan ke fermentor volume 3,2 liter, ini working volumenya, fermentornya 5 liter. Terus kita di sini teman-teman masih ingat untuk produksi vaksin rekombinan ada tahap namanya ekspresi. Jadi kita harus induksi. Kita melakukan induksinya dengan IPTG ya. Nah, setelah itu kita masuk ke downstream. Downstream itu dengan cara apa? Dipisahkan, karena protein rekombinan yang kita inginkan itu ada di dalam sel dari E. coli, sehingga kita harus memisahkan antara sel dengan media dengan sentrifugasi. Nah, setelah selnya kita dapat, kita lisis selnya, kita pecahkan. Karena apa? Kita ingin ngambil protein rekombinan di dalamnya. Setelah itu untuk proyek ini, tahap downstream berikutnya adalah presipitasi. Presipitasi yang digunakan adalah amonium sulfat. Nah, setelah itu kita sentrifugasi dan kita ambil protein target untuk dimasukkan ke dalam IMAC, affinity chromatography. IMAC yang digunakan adalah kolom nikel, gitu ya. Nah, setelah affinity chromatography, kita melakukan dialisis yang tadi, kita buffer exchange, kita ganti buffernya, karena buffer yang setelah kromatografi masih mengandung imidazole, sehingga kita ganti dan kita bisa melakukan concentrating, sehingga kita dapat purified antigen. Jadi begitulah kira-kira proses produksinya. Nah, kebetulan produksi antigen TB ini kita melakukannya dari nol ya. Jadi kita dari desain si gennya, terus kita kita melakukan optimasi baik dari upstream ataupun semua downstream, dan semua downstream ini pun berbagai tahapnya ini harus kita lakukan optimasi sehingga kita bisa mengembangkannya secara optimal di tahap produksi nanti. Beberapa optimasi yang saya lakukan. Untuk upstream proses, saya melakukan optimasi inokulum. Jadi inokulum itu apa? Inokulum itu adalah seed awal yang kita masukkan ke dalam media untuk pertumbuhan pertama. Nah, inokulum ini optimasi inokulum ini sangat menentukan bagaimana si E. coli ini bisa berkembang dengan baik. Apabila inokulum yang kita tambahkan persentasenya sedikit, yang terjadi adalah pertumbuhan si E. coli ini akan lambat. Nah, lambatnya pertumbuhan E. coli akan berimpact pada apa? Proses upstream ini akan lama, dan proses yang lama berimpact pada apa? Nah, ini akan berimpact pada biaya produksinya pasti akan bertambah, gitu ya. Sehingga kita harus mencari inokulum yang sesuai. Apabila inokulumnya juga terlalu banyak, tandanya pada saat si E. coli ini ditumbuhkan, itu akan sangat cepat berkembang dan tumbuh. Itu baik, tapi apabila pertumbuhannya sangat cepat sekali sehingga memenuhi medium, yang terjadi adalah
persaingan antar si E. coli, sehingga yang kita inginkan adalah si E. coli-nya menghasilkan protein target, tapi yang terjadi tidak, si E. coli itu malah menghasilkan metabolit sekunder untuk membunuh E. coli yang lainnya karena berebut tempat tumbuh. Nah, optimasi yang kedua yang kita lakukan adalah induction. Jadi titik di mana kita harus menginduksi si E. coli agar si E. coli ini memproduksi protein kita. Kenapa harus kita lakukan induksi? Karena teman-teman bisa ingat bahwa protein rekombinan yang kita masukkan ke dalam E. coli itu adalah bukan protein asli dari E. coli, sehingga kalau kita tidak melakukan induksi, bisa jadi protein itu tidak akan diekspresi oleh E. coli. Jadi kita harus memaksa si E. coli itu untuk memproduksi protein kita. Nah, disinilah tahap induksi berfungsi. Dan titik di mana kita melakukan induksi itu sangat penting karena apa? Kalau kita telat melakukan induksi, yang terjadi adalah si E. coli ini sudah umurnya sudah tua, sehingga kita protein target yang kita inginkan bisa saja dihasilkan dengan sedikit. Nah, apabila titik induksi yang kita gunakan terlalu cepat pun itu sangat tidak baik, karena pada saat si E. coli belum bertumbuh dengan banyak, kita sudah melakukan induksi, sehingga E. coli itu tidak akan tumbuh. E. coli itu tidak akan memperbanyak diri, tapi E. coli itu akan melakukan ekspresi dari target kita. Tapi target kita tidak akan banyak, karena E. coli yang tumbuh itu tidak banyak, sehingga tetap saja target protein kita sedikit. Nah, yang ketiga adalah suhu pada saat induksi. Nah, ini sangat berperan penting karena apa? Si E. coli itu pada saat suhunya nyaman, misalnya E. coli itu kita tumbuhkan di 37, dan kita melakukan induksi di 37. Yang terjadi apa? Si E. coli itu sangat nyaman untuk tumbuh, sehingga si E. coli itu biarpun kita induksi, dia tidak mau maksimal menghasilkan protein target karena dia nyaman untuk tumbuh. Nah, sehingga kita harus mencari suhu di mana si E. coli itu tidak nyaman untuk tumbuh, sehingga dia akan dipaksa untuk melakukan induksi. Biasanya untuk protein-protein rekombinan di E. coli, kita menurunkan suhunya di 25, 20, atau bahkan 15. Nah, karena suhu rendah itu menyebabkan E. coli tidak mau tumbuh, dan dia akan fokus untuk ekspresi protein. Nah, yang keempat adalah berapa lama kita melakukan induksi. Nah, ini sangat penting karena apa? Lamanya kita melakukan induksi ini terkait dengan berapa jumlah induktor yang kita masukkan. Kalau misalnya induktor yang kita masukkan sedikit, terus kita melakukan induksi jangka panjang, bisa jadi induktor itu sudah habis dan kita tidak bisa menghasilkan protein yang kita inginkan itu tidak banyak. Atau bisa saja pada saat kita induksi, protein target kita mempunyai half-life yang pendek, misalnya hanya 8 jam gitu ya, tapi kita induksi 10 jam. Itu percuma saja, karena apa? Setelah 8 jam, protein target kita akan denaturasi, sehingga tetap saja induksi protein target yang dihasilkan akan sedikit. Yang berikutnya adalah medium tempat pertumbuhan. Nah, medium tempat pertumbuhan si E. coli-nya, atau mungkin kita pakai sel mamalia atau yang yeast. Nah, ini sangat menentukan seberapa banyak protein target yang digunakan. Karena apa? Medium ini kan mengandung berbagai macam nutrisi ya, nutrisi dan nutrisi-nutrisi yang berkaitan dengan pembuatan protein. Itu adalah nutrisi yang sangat kita perlukan dalam proses pengembangan rekombinan protein, sehingga kita harus bisa memilih medium yang tepat agar E. coli ataupun host lain yang kita gunakan itu bisa memproduksi protein dengan jumlah yang banyak.
Dan terakhir tentunya proses kultivasinya sendiri, jadi kita berkaitan dengan pH, berkaitan dengan suhu, berkaitan dengan dissolved oksigen, itu juga akan menentukan sebagaimana optimalnya protein rekombinan yang ingin kita produksi. Di sini salah satu contoh dari yang kita lakukan. Kita membandingkan ekspresi, kita membandingkan kultivasi antara suhu 25 dan suhu 30 derajat. Ini teman-teman bisa lihat bahwa OD yang dihasilkan kurang lebih sama ya, di sekitar 8 atau 9. Protein yang diindus itu yang merah dan biru, kita bisa lihat. Sementara yang tidak diindus, jadi kita tidak melakukan induksi, itu adalah yang hijau dan ungu. Jadi sebenarnya pertumbuhannya tidak banyak berbeda, baik dia di 25 ataupun di 30. Nah, tapi kita akan melihat di bawah ini, di elektroforesisnya. Teman-teman bisa lihat target protein kita yang di ukuran kurang lebih 43 ini. Di sini teman-teman bisa lihat adanya overekspresi, adanya penebalan pita protein di elektroforesis pada saat kita ekspresi di 25. Sementara pada saat kita ekspresi di 30, kita tidak melihat adanya penebalan pita yang sangat signifikan. Nah, ini kita menunjukkan bahwa suhu dari ekspresi itu menentukan bagaimana si protein rekombinan dihasilkan. Dan teman-teman bisa lihat bahwa di 30 derajat ini lebih kotor ya hasilnya. Ini kekotoran ini menunjukkan apa? Ini adalah banyaknya protein-protein host yang dihasilkan. Ini protein host ini dihasilkan karena si E. coli ini dia nyaman untuk tumbuh, sehingga dia akan menghasilkan protein-protein yang umum di dalam tubuh E. coli. Sementara kalau kita melihat di suhu 25, protein host ini rendah. Karena apa? Dia tidak tumbuh dengan baik, dia tidak tumbuh dengan banyak, sehingga dia akan fokus ke ekspresi. Nah, yang berikutnya ini saya menunjukkan optimasi dari segi media. Dua-duanya ini ditumbuhkan di 25 derajat. Tapi kita bisa lihat di sini kita tumbuhkan pada saat 25 derajat menggunakan medium yang LB, kita hanya mencapai OD 9. Sementara kalau kita menggunakan medium HCD, kita bisa mencapai OD 60. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa medium itu sangat berfungsi dengan baik. Padahal waktu induksinya, waktu produksinya ini kurang lebih sama. Ini 32 jam, di sini juga kurang lebih 30 jam. Jadi dengan waktu produksi yang sama, tapi dengan penggantian medium, itu bisa menghasilkan OD yang sangat tinggi. Teman-teman bisa lihat di sini OD-nya 8, kalau untuk LB, sementara HCD bisa di hampir 62. Itu. Kemudian di sini saya ingin membandingkan yield atau target protein yang dihasilkan. Apabila kita menggunakan medium standar untuk E. coli yaitu LB atau Luria bertani medium, dengan fermentor 3 liter, kita biasanya hanya menghasilkan 120 mg. Namun apabila kita mengganti medium, kita bisa menghasilkan antigen yang jauh lebih banyak sampai 2 gram. Nah, di sini kembali saya menunjukkan bahwa pemilihan medium yang tepat akan memberikan efek, akan menghasilkan target protein yang lebih baik. Nah, kemudian kita masuk ke downstream. Ada beberapa hal yang kita optimasi, yaitu lisis, karena kita ingin memecah selnya, jadi kita melakukan beberapa jenis lisis baik dari enzim ataupun dengan panas. Nah, tapi kita harus ingat apabila ini nanti kita ingin melakukan secara skala besar di skala produksi, kita tidak mungkin menggunakan enzim untuk lisis. Memang enzim itu sangat baik digunakan untuk lisis, tapi apabila kita memproduksi misal 100 liter atau 1000 liter, bayangkan berapa banyak enzim yang digunakan dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk produksi dari protein ini. Jadi kita memutuskan untuk menggunakan mekanik.
Yang kedua ada tahap presipitasi, kita mengoptimasi dengan amonium sulfat, terus di image purification-nya, terus di storage buffer. Nah, di storage buffer ini kita harus memilih buffer-buffer yang bisa menjaga stabilitas dari protein seperti yang kemarin saya jelaskan. Kita harus bisa menjaga stabilitas si proteinnya itu terjaga dengan baik. Dan juga pastinya storage buffer juga berpengaruh terhadap storage temperatur. Jadi kita harus bisa untuk menjaga stabilitas, kita harus menyimpan protein pada suhu yang optimum, yang dimana dia tidak bisa terdegradasi dengan mudah. Nah, ini salah satu contoh optimasi dari lysis. Kita menggunakan alat namanya microfluidizer. Dia sistemnya, kalau teman-teman browsing di Google, itu kita menggunakan sistem French press. Jadi si sel itu ditekan dengan tekanan yang sangat tinggi sampai kurang lebih 8 bar ya, sehingga si sel itu pecah. Nah, yang kita lakukan optimasinya itu apa? Cycle-nya. Nah, cycle dari apa? Jadi berapa kali si sel itu harus ditekan. Jadi berapa siklus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, cycle 0 ini adalah pada saat si sel baru diklarifikasi. Jadi dia belum di lysis. Nah, pada saat kita tekan yang pertama, dia sudah keluar. Tapi kita bisa membandingkan antara tekanan pertama, kedua, dan ketiga. Di sini kita bisa melihat bahwa target protein yang kita inginkan lebih banyak pada cycle ketiga. Jadi ini kita harus optimasi jumlahnya. Nah, ini sebenarnya bisa yang kita lakukan lebih panjang lagi, kita melakukan cycle-nya sampai cycle 8 ya. Tapi dari cycle ketiga sampai cycle 8 itu tidak berbeda nyata, sehingga di sini kita bisa memutuskan bahwa proses lysis yang optimum pada cycle ketiga. Nah, kemudian kita melakukan optimasi di menggunakan presipitasi amonium sulfat. Nah, apa fungsi dari presipitasi ini? Tujuannya apa sih? Pada saat dulu kami gunakan, kita gunakan proses presipitasi amonium sulfat ini untuk selain menghilangkan protein-protein pengotor dari host dari E. coli, kita juga bisa menghilangkan yang namanya endotoksin. Nah, teman-teman bisa tahu bahwa endotoksin itu adalah komponen dari membran bakteri-bakteri yang bergram negatif. Jadi bakteri yang bergram negatif contohnya adalah E. coli mempunyai endotoksin di permukaannya. Dan saya sudah menjelaskan kemarin bahwa endotoksin itu bisa memberikan efek imunogenitas palsu, sehingga kita harus menghilangkan endotoksin itu sampai batas yang minimum. Jadi ada batasannya yang kita tidak akan bisa menghilangkan seluruhnya, tapi ada batas minimum yang harus kita capai untuk adanya endotoksin di dalam vaksin. Nah, teman-teman sebenarnya bisa melakukan optimasi berbagai macam tentang amonium sulfat, tapi yang kami lakukan adalah kita mencoba melakukan saturasi amonium sulfat di 20, 30, sampai 60, dan ini bertahap. Nah, setelah kita melakukan saturasi yang pertama, kita naikkan dari yang 20 jadi 30, dan seterusnya. Setelah itu kita ambil baik supernatan. Supernatan itu adalah hasil yang liquid, sementara pellet itu hasil yang solidnya. Optimasi kita seperti ini. Pada saat setelah kita amonium sulfat selama overnight, kita ambil baik pellet maupun supernatan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat protein kita ada di pellet ya, ada di pellet. Nah, dan ada di pelletnya ini kita melihat mulai dari 20%. Namun kita bisa melihat seiring waktu berjalan, seiring konsentrasinya naik, konsentrasi protein kita yang ada di pellet semakin banyak. Nah, tapi kenapa? Nah, kenapa kita tidak memilih yang paling tinggi, misalnya 60? Nah,
Kenapa itu terjadi? Karena teman-teman bisa lihat makin konsentrasinya tinggi, di sini protein pengotor yang kita tidak inginkan pun makin banyak. Jadi biarpun konsentrasi protein kita makin tinggi, kita tidak ingin juga protein pengotor ini makin banyak. Karena ini akan menyusahkan pada saat proses purifikasi di iMac. Sehingga kita memutuskan untuk amonium sulfat presipitasi ini yang baik adalah di 30%. Karena apa? Karena dari 30% sampai ke 40% kita melihat di sini pita proteinnya tidak bertambah signifikan. Sementara protein pengotornya masih belum banyak di 30%, sehingga kita mengambil di 30%. Nah, selain kita menggunakan ini adalah elektroforesis ya, menggunakan pewarnaan silver staining. Kenapa kita menggunakan silver staining? Karena untuk purifikasi kita harus memulai melihat purity. Berbeda dengan yang sebelumnya, ini adalah elektroforesis menggunakan pewarnaan Komasi Blue. Jadi Komasi Blue itu tidak sesensitif silver staining, sehingga teman-teman bisa melihat ini bandnya seperti ini ya, bandingkan dengan band yang ini. Jadi bedanya banyak sekali. Karena apa? Di sini protein-protein yang berukuran yang mempunyai konsentrasi kecil pun bisa terdeteksi oleh silver staining. Nah, sementara yang pewarna yang di bawah ini adalah Western blotting. Kenapa saya melakukan Western blotting? Karena saya ingin memastikan bahwa band yang ada di sini adalah benar-benar protein yang kita inginkan. Sehingga untuk protein yang untuk melihat protein secara kualitatif yang spesifik, kita menggunakan proses Western blotting. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah protein yang kita inginkan di sini ya. Nah, ini seperti saya jelaskan yang tadi, tahap optimasi AMSU itu 2 tahap. Jadi yang 20 kita naikkan ke 30, yang 30 kita naikkan ke 40, tapi kita tidak melihat adanya perbedaan yang signifikan setelah kenaikan itu. Sehingga kita memutuskan bahwa kita tidak perlu melakukan presipitasi amonium sulfat 2 tahap. 1 tahap saja itu sudah cukup untuk memberikan pemisahan protein dari pengotornya yang cukup baik. Nah, setelah kita melakukan optimasi amonium sulfat, kita masuk ke dalam proses purifikasi menggunakan iMac, menggunakan kromatografi. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah tipe taggingnya. Tagging yang kita gunakan adalah histidine. Terus kemudian sampel condition. Nah, itu yang tadi saya bilang, apakah dia native atau dia denaturing. Nah, ini sangat mempengaruhi. Nanti ada yang saya berikan contohnya di belakang. Terus konsentrasi dari sampel. Nah, teman-teman bisa catat bahwa dalam purifikasi iMac, konsentrasi ini sangat berpengaruh. Karena apa? Kalau misalnya protein yang kita masukkan konsentrasinya sangat tinggi, itu akan memberikan kesulitan bagi si protein untuk mengikat di ligannya, karena karena banyaknya protein itu dia akan berkompetisi untuk mengikat, sehingga banyak sekali protein-protein yang tidak terikat gitu. Sehingga kita harus mengoptimalkan jumlah ligan dengan protein sehingga kita bisa menghasilkan protein yang terikat yang cukup baik, yang optimum. Nah, kemudian yang harus kita optimasi adalah flow proses. Jadi kalau kita menggunakan iMac yang sudah di alatnya, kalau misalnya teman-teman di skala lab mungkin masih menggunakan iMac yang kecil dan kita penurunannya elusinya hanya menggunakan gravitasi, sehingga itu akan lambat. Tapi kalau misalnya kita sudah di lab, mungkin di laboratorium sudah mempunyai alat khusus yang bisa melakukan purifikasi iMac, di alat itu kita bisa mengoptimasi flow-nya. Nah, flow ini juga sangat berfungsi karena apa? Apabila protein kita masukkan dengan flow yang tinggi, itu tidak
bisa memberikan kesempatan si protein itu untuk mengikat ke ligan, gitu ya. Sementara kalau flow-nya terlalu rendah, yang terjadi ada seperti tadi, jadi si protein itu akan terembed, karena flow-nya rendah, jadi protein itu bisa tertahan di resin. Jadi dengan tertahannya protein di resin, bisa jadi protein-protein pengotor pun akan mengikat atau terjebak di dalam resin, sehingga proses purifikasinya tidak baik, gitu ya. Jadi protein pengotor pun ada di dalam resin, dan itu seperti nanti protein pengotornya akan muncul di elusi juga, gitu ya. Jadi flow proses yang optimum harus kita lakukan. Terus kita harus melakukan ekuilibrasi dari resin. Ekuilibrasi dari resin ini fungsinya apa? Untuk mengkondisikan agar resin itu terikat baik dengan protein yang kita inginkan. Kalau misalnya kita tidak melakukan ekuilibrasi terlebih dahulu, bisa saja protein yang kita inginkan itu tidak terikat. Karena apa? Kondisi dari si kolomnya itu masih belum nyaman, masih belum optimum untuk si protein terikat. Nah, pengikatan itu kan bisa juga disebabkan karena pH, bisa juga disebabkan dengan jumlah imidazol. Kalau pH dan jumlah imidazol atau senyawa lainnya yang tidak sesuai dengan kondisi dari si protein, itu menyebabkan protein kita tidak bisa terikat ke dalam resin. Nah, yang terakhir pastinya bagaimana kita memilih tahap atau konsentrasi pada saat washing dan elution yang tepat. Bisa jadi jika kita tidak memilih konsentrasi imidazol yang tepat untuk elusi, kita akan membuang protein target kita terlebih dahulu. Sementara mungkin pada saat kita buang itu masih mengandung protein pengotor. Nah, ini salah satu contoh optimasi. Apabila kita memasukkan protein kita tanpa treatment apa-apa ya, jadi ini native. Jadi ini native. Kita bisa melihat bahwa di sini ada flow through. Tandanya ini adalah senyawa-senyawa yang tidak terikat ini sangat tinggi. Sementara target kita ini bisa dikatakan rendah ya. Dikatakan rendah. Nah, kemudian apabila kita melakukan optimasi, berikutnya kita tambah sonikasi. Kenapa kita tambah sonikasi? Sonikasi ini salah satu bentuk kita mendenaturasi protein. Nah, rupanya sonikasi itu tidak cukup untuk mendenaturasi protein. Nah, kita optimasi ini kita lakukan pada saat kita mengetahui bahwa protein yang kami injek, yang kami masukkan ke dalam purifikasi itu si taggingnya tersembunyi di dalam konformasi, sehingga kalau kita tidak melakukan proses apa-apa, kita bisa lihat bahwa protein kita tidak terikat dan masuk di flow through. Nah, oleh karena itu kita lakukan sonikasi, tapi sonikasi tidak cukup untuk membuat si konformasi protein itu terdenaturasi dan kita masih menemukan protein target kita di flow through. Pada saat si protein yang tadi itu kita tambahkan asid, nah asid ini salah satu metode untuk melakukan denaturasi protein, sehingga si protein yang konformasi yang histeknya tadi tersembunyi, terus kemudian kita berikan asam sehingga dia terdenaturasi, sehingga protein itu linier dan histek kita terdedah dengan lingkungan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini protein target kita meningkat dan flow through kita menurun. Karena apa? Yang awal tadi target kita ada di flow through, sehingga flow through-nya menurun. Jadi di sini kita melihat bahwa treatment asam itu berguna juga untuk melakukan denaturasi yang berfungsi untuk purifikasi, membantu purifikasi. Nah, kita bisa juga melakukan denaturasi dengan panas. Pada saat protein kita itu kita panaskan, protein kita terdenaturasi, sehingga kita bisa melihat di sini adanya pengikatan
protein target di resin. Nah, ini contoh hasil SDS patch. SDS patch itu adalah sodium dodecyl sulfat polyacrylamide gel elektroforesis ya. Nah, teman-teman bisa lihat yang hasil yang tadi pada saat kita melakukan amonium sulfat seperti ini, pada saat kita tidak melakukan apa-apa, jadi si sampel ini kita masukkan ke IMEC, kita hanya menemukan sedikit saja target protein kita, gitu ya. Nah, tapi apabila kita melakukan si amonium sulfat ini kita berikan asam, jadi ini adalah hasil elektroforesis yang tadi saya jelaskan di grafik ya. Pada saat kita melakukan asam dan melakukan panas, kita bisa melihat bahwa di sini target protein kita bertambah, gitu ya. Dan ini teman-teman bisa melihat protein pengotor yang banyak, tapi setelah IMEC protein pengotor itu hilang. Nah, ini salah satu contoh optimasi elusi. Nah, apabila kita melakukan elusi itu hanya, ini 50% BA ini adalah konsentrasi dari elusi. Saya menggunakan konsentrasi elusinya 50%. Nah, apabila kita melakukan elusi itu hanya satu tahap, jadi ini flow through, di sini adalah target, teman-teman bisa melihat memang target yang kita hasilkan itu tinggi. Namun pada saat kita lakukan elektroforesis, teman-teman bisa melihat bahwa target protein kita itu kotor ya, kotor, masih banyak pengotornya. Nah, ini adalah contoh purifikasi yang tidak baik. Nah, namun apabila kita optimasi kembali, kita tidak melakukan satu tahap elusinya, tapi kita melakukan dua tahap. Pertama di 25% dan kemudian di 50% B. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah produk yang sama, tapi pada saat kita melakukan dua tahap elusi, kita bisa melihat bahwa protein target kita itu bisa lebih bersih. Jadi protein bawahnya hilang. Dan itu muncul di mana? Muncul di tahap 50%. Disinilah kondisi dari washing dan elusi itu penting kita harus optimasi. Oke, mungkin itu saja dari saya hari ini. Mangga dilanjutkan oleh Kak untuk pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rian. Baik, selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Di kolom komentar kita sudah punya satu pertanyaan dari Wildan. Saya invite untuk bertanya langsung saja. Silahkan Wildan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat malam, Pak Rian. Saya izin bertanya, Pak. Malam, Mas. Untuk vaksinasi penyakit tuberkulosis saat ini kan masih mungkin terbilang kurang efektif sehingga perlu pengembangan lebih lanjut seperti yang dilakukan oleh Bio Farma tersebut, Pak. Dan ini juga perlu dalam membangun antibodi manusia. Nah, apakah hal ini juga masalah ini dapat teratasi gitu dengan penambahan tagging agar tagging tersebut agar protein rekombinan yang diproduksi dapat mungkin lebih pure dan dapat lebih bersih tanpa terkontaminasi zat toksik apapun. Misalkan tadi seperti zat toksiknya pada dinding bakteri gram negatif seperti E. coli tersebut. Nah, lalu apakah dalam penerapan fusioner partner seperti pemilihan tagging tersebut dalam produksi vaksin, apakah sangat berpengaruh dalam jenis platform vaksin yang akan digunakan nantinya? Dan bagaimanakah tantangan yang selalu ditemukan misalkan kita ingin memilih partner tagging tersebut? Terima kasih Pak, mungkin itu saja. Iya. Oke, kalau kita berbicara tentang vaksinasi tuberkulosis sendiri, sebenarnya cukup rumit karena tuberkulosis itu adalah bakteri yang saya bilang tuberkulosis itu bakteri yang sangat jenius ya. Jadi dia itu bakteri tapi
bersifat kayak virus, jadi dia bisa masuk ke dalam sel. Sehingga kita benar-benar harus memilih vaksin yang spesifik yang bisa menunjukkan bahwa menghilangkan TB yang tersembunyi, gitu sih ya. Nah, makanya salah satunya yang sedang kita kembangkan sekarang ini sebenarnya bukan ke arah, memang tagging itu sangat penting, Mas. Tagging itu sangat penting terkait purifikasi. Dan pemilihan tagging itu sangat krusial pada saat kita ingin membuat protein tertentu. Jadi tidak semua protein itu taggingnya sama. Misalnya kita protein TB. Protein TB aja bisa saja tidak semuanya harus di-tagging sama his-tag. Nah, kenapa kita melakukan tagging dengan his-tag? Salah satu alasannya adalah karena protein TB itu hampir semuanya tidak soluble. Dan dengan melakukan penambahan his-tag ini, kita dapat menambah solubilitas dari si protein. Itu salah satu tujuannya. Nah, selain itu, kita menambahkan tagging ini nanti berfungsi pada saat formulasi. Nah, itu yang tadi benar-benar terkait dari efektivitas vaksin. Nah, pada saat kita formulasi, kita menggunakan liposom ya formulasinya untuk protein ini. Nah, si tagging ini akan mengikat pada liposom. Nah, dan liposom itu akan bersifat targeting. Nah, kenapa targeting? Karena tadi kita tidak ingin membuat vaksin yang tidak efektif lagi. Kita pengen si vaksin kita ini akan targeting ke antibody yang kita inginkan. Nah, targeting kita itu adalah ke dendritic cell. Kenapa dendritic cell? Karena dendritic cell itu adalah sistem antibodi kita yang bisa mengenal dua sistem ya. Baik itu nanti dia akan menghasilkan antibodi, dan yang sistem kedua dia akan menghasilkan NK cell. Nah, jadi target dari protein kita itu dua. Selain mengingat, selain remembering, kita juga bisa melakukan terapeutik. Jadi si vaksinnya ini akan nanti menargetkan sel-sel mana yang sudah terinfeksi, gitu ya. Jadi benar kita ingin mengobati juga apabila si pasien itu sudah terkena, atau apabila belum terkena kita ingin vaksin ini berguna untuk melindungi sehingga si TB itu tidak bisa menginfeksi. Nah, itu salah satu cara kita agar vaksin TB ini lebih efektif. Mungkin itu, Mas Wildan, dari saya. Oke, baik. Untuk perkiraannya kira-kira selesainya apa finishingnya kira-kira kapan ya Pak? Mungkin kalau boleh tahu gitu. Oke, kalau boleh tahu ya, insya Allah mohon doanya kita akan mulai melakukan preklinis tahun depan, tahun 2022. Jadi ya target kita sih launchingnya mungkin di paling cepat kalau misal semua clinical trial itu lancar di 2026 atau 2027 nanti ya. Mohon doanya saja. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Wildan atas pertanyaannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kita sudah ada 3 pertanyaan baru. Saya mulai dari Firda, mahasiswa kimia Universitas Bengkulu. Dan coba saya invite, apakah bisa bertanya secara langsung? Silakan Firda. Selamat malam Pak, izin bertanya, saya Triferdatu Roskia dari Kimia Universitas Bengkulu. Ingin bertanya, pada pengembangan vaksin berbasis protein, salah satunya pada bakteri E. coli, apakah ada tipe pemilihan bakteri selain E. coli yang dapat dijadikan kandidat vaksin berbasis protein? Dan bagaimanakah mengetahui infeksi yang disebabkan oleh bakteri E. coli tersebut? Terima kasih Pak. Ya, saya coba jawabnya. Pada saat kita mengembangkan protein rekombinan, kita memang harus memilih host, dan bakteri adalah salah satu host yang digunakan karena pertumbuhan yang cepat. Nah, ada beberapa host bakteri sih, seperti Bacillus itu juga sering digunakan.
Tapi kenapa kita menggunakan E. coli? Karena E. coli ini sudah mempunyai strain-strain yang dimodifikasi secara genetik dan bisa kita atur. Jadi tidak terlalu infeksius juga. Tapi infeksiusnya si E. coli ini sendiri sebenarnya tidak berpengaruh ke vaksin. Karena apa? Yang kita masukkan ke dalam tubuh kan bukan E. coli-nya nanti, tapi proteinnya. Gitu ya. Jadi salah satu alasan memilih E. coli karena E. coli itu sudah termodifikasi. Jadi pada saat kita menumbuhkan, kita fermentasi, E. coli itu bisa kita bilang tidak terlalu berbahaya. Tidak seberbahaya apabila kita kena E. coli yang membuat kita sakit perut mungkin ya gitu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana infeksi yang disebabkan bakteri E. coli? Itu tadi sudah saya jawab ya. Dan infeksi itu tidak mempengaruhi vaksin karena yang kita masukkan nanti adalah proteinnya. Itu. Bagaimana, Firda? Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih Firda atas pertanyaannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan setelahnya. Ada pertanyaan dari Roy Ardi Kolas. Kita invite. Silahkan, Roy, untuk bertanya secara langsung. Oke, terima kasih waktunya Pak Rashid. Jadi, selamat malam, Bapak Rian. Izin bertanya, Tadi kan Bapak menjelaskan tentang pembuatan vaksin baru itu yang vaksin TB tadi. Nah, dan dijelaskan kalau di sana tadi fermentor yang digunakan itu ukurannya 5 liter dan kultur yang terekspresi itu sekitar 3 liter gitu. Nah, kalau menurut pemahaman itu kan cukup kecil begitu Pak. Padahal untuk demand sekarang yang untuk vaksin ini cukup besar gitu Pak. Kira-kira faktor apa sih yang harus kita pertimbangkan untuk menentukan ukuran dari suatu fermentor itu, dan kira-kira apakah pada saat produksi juga nanti akan digunakan ukuran tersebut atau akan dilakukan upscale begitu ya? Terima kasih. Oke, Mas. Pertanyaan yang bagus, Mas Roy. Ini ya, kerja di bioproses juga ya, Mas ya? Paham soal itu ya. Siap. Ini akan saya jawab. Jadi pada saat nanti kita masuk ke ranah industri, yang harus kita perhatikan adalah kita harus tahu hilirnya dulu ya. Hilirnya. Nah, kita pengen target dari vaksin kita itu berapa dosis? Berapa juta dosis gitu ya. Nah, misal kita ditargetkan 400 juta dosis. Nah, 400 juta dosis itu satu dosisnya, kalau kita main protein misalnya, kita pengen satu dosisnya itu berapa miligram atau berapa mikrogram gitu ya. Sehingga contohnya ambillah kita pengen 400 juta dosis, satu dosisnya adalah 4 mikrogram. Jadi kita harus memproduksi 16 juta dosis gitu ya. 16 juta mikrogram. 16 juta mikrogram itu tandanya 16 gram. Betul nggak? Kalau saya tidak salah. Nah, dari situ kita harus tarik mundur lagi. Nah, 16 gram itu kita bisa hasilkan dari fermentor berapa? Gitu ya. Nah, kalau dari hasil saya tadi kan dari 3 liter saja dengan kita menggunakan medium yang dioptimasi, kita sudah bisa menghasilkan 2 gram. Gitu ya. Untuk menghasilkan 16 gram tandanya kali 8. Jadi kita mungkin cukup fermentor working volume-nya 24 liter. Jadi itu biasanya fermentor 50 literan. Nah, jadi begitu Mas. Jadi kita tidak harus jadi upscaling itu harus mempertimbangkan nanti kita pengen upscaling-nya seberapa besar gitu ya. Seberapa besar dari seberapa demand yang kita inginkan. Nah, mungkin hitungannya seperti itu. Jadi untuk target protein saya itu nanti untuk TB ini paling saya nanti akan menargetkan paling besar juga 100 liter. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, yang sudah saya ajarkan kemarin. Jadi untuk upscaling itu kita tidak harus sizing si fermentor yang kita gedein, tapi kita bisa men-sizing kondisi si E. coli-nya. Bisa saja dari
seperti tadi ya, dengan fermentor yang sama, fermentor 5 liter, working volume 3 liter, kita bisa menghasilkan hal yang berbeda dengan pergantian medium. Nah, bisa juga kita melakukan fermentasi seperti kemarin, kita feeding. Nah, feeding itu kan tandanya kita tambahin nutrisi sehingga E. coli-nya bisa nambah banyak. Jadi dari misalnya cuma 120 mg, kita bisa hasilin mungkin 20 gram gitu. Tapi dengan fermentor yang sama. Atau yang lebih advance lagi, kita bisa melakukan proses continuous. Jadi fermentornya tetap sama, yang kita tambahin tetap nutrien, tapi kita itu akan sama dengan target 100 liter. Tapi kita melakukannya di fermentor 5 liter. Nah, begitu Mas Roy. Jadi banyak teknik yang akan kita lakukan untuk upscaling. Mungkin itu dari saya. Semoga berguna ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, Mas Roy, emang enggak? Terima kasih Pak. Terima kasih Roy atas pertanyaannya. Kita akan ada pertanyaan terakhir dari Elza, mahasiswa kimia 4. Saya akan coba untuk invite. Silahkan Elza. Baik, terima kasih Kak Rashid untuk kesempatannya. Selamat malam Pak Rian. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya gitu, dari beberapa info yang saya tahu gitu mungkin bisa dikoreksi juga, penambahan histek ini juga bisa berpengaruh terhadap toksisitas vaksinnya. Jadi sehingga ketika disuntikan nanti justru akan memberikan efek yang buruk. Yang ingin saya tahu untuk proses pelepasan histek ini itu bisa dilakukan dengan metode apa gitu ya Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, mungkin dari beberapa jurnal yang pernah saya baca itu dalam mendesain protein atau antigen yang mau kita buat itu ternyata di sebelum posisi asam amino untuk histek ini ada bagian yang bernama linker gitu yang posisinya itu berada di sebelum histek. Kira-kira fungsi dari linker itu sendiri seperti apa gitu ya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Elsa pertanyaannya. Oke, saya jawab dulu. Memang penambahan histek ini untuk protein-protein yang lain itu memang biasanya dilepas. Seperti pernyataan Mbak Elsa tadi, memang histek itu toksik. Tapi memang pada kasus protein yang kami produksi itu kita tetap pertahankan histeknya karena histek itu nanti berfungsi di formulasi. Nah, penghilangan histek sendiri macam-macam, Mbak. Bisa secara kimia, jadi ada penambahan senyawa kimia, ada juga yang sering paling umum adalah kita nambahin enzim, Mbak. Jadi kita mutusin ikatan si protein dengan histeknya. Gitu. Nah, untuk linker sendiri yang saya tahu sebenarnya fungsinya apa agar si protein kita itu tidak terjadi dimerisasi ya. Dan proses dimerisasi itu biasanya akan mengganggu si tagging gitu ya. Kalau misalnya kita tidak tambahin linker, terjadi proses dimerisasi, itu yang terjadi. Si tagging kita bisa masuk, Mbak. Bisa masuk. Nah, dengan adanya tambahan linker, sehingga ada space, sehingga si tagging kita itu akan terdedah, tidak masuk ke dalam proses dimerisasi atau konformasi yang berubah. Yang saya tahu seperti itu sih. Fungsi linker. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rian. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Elza atas pertanyaannya. Sepertinya pertanyaan dari Elza itu menutup pertemuan kita di hari ini. Sekali lagi saya berterima kasih banyak kepada Pak Rian sudah berkenan untuk hadir mengisi materi di 2 pertemuan ini. Sangat senang sekali. Sebelum saya tutup, mungkin saya izin untuk Pak Rian mungkin bisa berbagi tentang kesan-pesan Bapak, atau mungkin saran Bapak untuk mahasiswa di sini, karena kita lihat di sini mahasiswanya dari berbagai universitas di Indonesia, mahasiswa sarjana, mungkin ada yang bisa menginspirasi. Silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya senang sekali ya dengan program Kampus Merdeka ini, dan kita Bio Farma sangat mendukung ya, dan kita sudah mengadakan MOU ya dengan Unpad
terkait kampus Merdeka, dan kita membuka seluas-luasnya teman-teman yang ingin mungkin membangun pengalaman di dunia industri. Nah, tapi kebetulan karena kita lagi COVID dalam kondisi pandemi, mungkin agak dibatasi. Biasanya sih kita banyak mengundang teman-teman untuk kerja praktek ataupun internship di kita. Nah, untuk itu ya saya sih apa ya, teman-teman di kampus ini kan pasti punya semangat yang lebih banyak ya. Nah, dan untuk vaksin sendiri kita sangat membutuhkan bantuan dari kampus ya tentunya. Dan bantuan dari kampus itu sangat besar lah pengaruhnya dalam proses pengembangan vaksin, sehingga saya sangat mengencourage teman-teman untuk semangat mengadakan penelitian ataupun berpartisipasi dalam pengembangan vaksin di Indonesia. Ya, mungkin itu saja dari saya, Mas Rashid. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Rian. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak sudah berkenan untuk memberikan materi. Sangat informatif, sangat jelas sekali, sangat baik. Sekarang kita akan akhiri saja pertemuan hari ini. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Aku dari stok lagi untuk catatan kedokteran tingkat 1 dan juga untuk tingkat 2. Stoknya sangat terbatas. Doa selesai. Terima kasih banyak, Pak Rian. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Rashid. Terima kasih, teman-teman. Semangat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.